Uwais Al-Qarni adalah anak yatim dari Yaman yang terkenal fakir. Hidupnya sangat miskin. Ia hidup bersama ibunya yang telah tua lagi lumpuh. Bahkan mata ibunya telah buta. Sehari-hari Uwais Al-Qarni bekerja mencari nafkah dengan mengembalakan domba-domba orang pada waktu siang hari. Upah yang diterimanya cukup buat nafkahnya dengan ibunya. Bahkan bila ada kelebihan, terkadang ia pergunakan untuk membantu tetangganya yang hidup miskin. Uwais Al-Qarni memiliki penyakit sopak. Tubuhnya belang-belang. Walaupun cacat, ia adalah pemuda yang soleh dan sangat berbakti kepada ibunya. Uwais senantiasa merawat dan memenuhi semua permintaan ibunya. Hanya satu permintaan yang sulit ia kabulkan. "Anakku, mungkin ibu tak lama lagi akan bersama dengan kamu. Ikhtiarkanlah agar ibu dapat mengerjakan haji," pinta ibunya. Uwais tercenung. Perjalanan ke Mekah sangatlah jauh, melewati padang pasir tandus yang panas. Orang-orang biasanya menggunakan unta dan membawa banyak perbekalan. Namun Uwais sangatlah miskin dan tak memiliki kendaraan. Uwais terus berpikir mencari jalan keluar. Kemudian dibelilah seekor anak lembu. Kira-kira untuk apa anak lembu itu? Tidak mungkin pergi haji naik lembu. Walah, ternyata Uwais membuat kandang di puncak bukit. Setiap pagi beliau bolak-balik menggendong anak lembu itu naik turun bukit. Uwais gila, kata orang-orang. Ya, kelakuan Uwais sih memang sungguh aneh. Namun setelah 8 berlalu, sampailah musim haji. Lembu Uwais telah mencapai 100 kg. Begitu juga dengan otot Uwais yang semakin membesar. Ia menjadi kuat mengangkat barang. Tahulah sekarang orang-orang apa maksud Uwais menggendong lembu setiap hari. Ternyata ia latihan untuk menggendong ibunya. Uwais menggendong ibunya berjalan kaki dari Yaman ke Mekah. Subhanallah, alangkah besar cinta Uwais pada ibunya. Ia rela menempuh perjalanan jauh dan sulit demi memenuhi keinginan ibunya. Uwais berjalan tegap menggendong ibunya tawaf di Ka'bah. Ibunya terharu dan bercucuran air mata telah melihat Baitullah. Di hadapan Ka'bah, ibu dan anak itu berdoa. "Ya Allah, ampunilah semua dosa ibu," kata Uwais. "Bagaimana dengan dosamu?" tanya ibunya heran. Uwais menjawab, "Dengan terampunnya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho dari ibu yang akan membawa aku ke surga," jawab Uwais. Subhanallah, itulah keinginan Uwais yang tulus dan penuh cinta. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan karunia-Nya. Uwais seketika itu juga disembuhkan dari penyakit sopaknya. Hanya tertinggal bulatan putih di tengkuknya. Uwais hidup di masa Rasulullah SAW. Tapi sayang, beliau belum pernah bertemu Nabi Muhammad SAW. Suatu hari pernah Uwais berangkat menuju ke Madinah yang berjarak lebih kurang 400 km dari Yaman. Medannya begitu panas diharunginya. Dia tidak peduli semua dilalui demi bertemu dan dapat memandang sepuas-puasnya para baginda Nabi Agung Muhammad SAW yang selama ini dirinduinya. Tapi sayang, setelah sampai di Madinah, ternyata Rasulullah SAW sedang berada di medan perang. Sehingga Uwais memutuskan untuk pulang karena ingat pesan ibunya, jangan lama-lama pergi. Sepulang dari medan perang, Nabi Muhammad SAW terus menanyakan tentang kedatangan orang yang mencarinya. Baginda menjelaskan bahwasanya Uwais adalah anak yang taat kepada ibunya. Walau tidak dikenal di dunia, namanya sangat terkenal di kalangan penghuni di langit sana. Mendengar perkataan baginda Nabi Muhammad SAW, Aisyah radhiyallahu anhu dan para sahabat terpekun. Menurut Aisyah, memang benar ada yang mencari Nabi, dan pemuda itu telah segera pulang ke Yaman karena ibunya sudah tua dan sakit. Rasulullah SAW bersabda, "Kalau kalian ingin berjumpa dengan dia, Uwais Al-Qarni, perhatikanlah ia mempunyai tanda putih di tengah-tengah telapak tangannya." Sesudah itu Rasulullah memandang kepada Sayyidina Ali dan Umar dan bersabda, "Suatu ketika apabila kalian bertemu dengan dia, mintalah doa dan istighfarnya. Dia adalah penghuni langit dan bukan penghuni bumi." Beberapa tahun kemudian, Uwais Al-Qarni berpulang ke rahmatullah. Anehnya, pada saat dia akan dimandikan, tiba-tiba sudah banyak orang yang berebutan untuk memandikannya. Dan ketika dibawa ke tempat pembaringan untuk dikafani, di sana pun sudah ada orang-orang yang menunggu untuk mengkafaninya. Demikian pula ketika orang-orang hendak menggali kuburannya,
Di sana ternyata sudah ada orang-orang yang menggali kuburannya hingga selesai. Ketika usungan dibawa menuju ke perkuburan, luar biasa, banyaknya orang yang berebutan untuk mengusungnya. Meninggalnya Uwais Al-Qarni telah menggemparkan masyarakat di kota Yaman. Banyak terjadi hal-hal yang amat mengherankan. Sedemikian banyaknya orang yang tak kenal berdatangan untuk mengurus jenazah dan pemakamannya. Padahal Uwais Al-Qarni adalah seorang fakir yang tidak dihiraukan orang. Sejak ia dimandikan sampai ketika jenazahnya hendak diturunkan ke dalam kubur, di situ selalu ada orang-orang yang telah siap melaksanakan terlebih dahulu. Penduduk Yaman tercengang, mereka saling bertanya-tanya, siapakah sebenarnya engkau wahai Uwais Al-Qarni? Bukankah Uwais yang telah kita kenal hanyalah seorang fakir yang tak memiliki apa-apa, yang kerjanya sehari-harinya hanya sebagai pengembala domba dan unta? Tapi ketika hari wafatmu, engkau menggemparkan penduduk Yaman dengan hadirnya manusia-manusia asing yang tidak pernah kami kenal. Mereka datang dalam jumlah sedemikian banyaknya. Agaknya mereka adalah para malaikat yang diturunkan ke bumi, hanya untuk mengurus jenazah dan pemakamanmu. Sesungguhnya Allah mengharamkan atas kamu durhaka pada ibu dan menolak kewajibannya, dan meminta yang bukan haknya, dan membunuh anak hidup-hidup. Dan Allah mencaci padamu banyak bicara dan banyak bertanya, demikian pula memboroskan harta, menghamburkan kekayaan. Hadis Bukhari dan Muslim. Wallahu a'lamu bishawab. Nah, itulah kisah Uwais Al-Qarni yang sangat menginspirasi. Semoga kisah ini dapat meningkatkan rasa bakti kita kepada kedua orang tua kita. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.